Bilang, saya kalau namanya Tian Trust disinggung sedikit aja, saya punya kuasa ya artinya untuk nengok betul, pengen tahu betul enggak ini, betul enggak negatif ini, ya saya langsung komunikasi beliau siap diaudit. Kalau memang itu ada yang salah, ya siapa yang salah ya itu kita ya reward and punishment lah, itulah kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Abah Salun Channel SMA Negeri Titian Trust Jambi. Bapak Karnama, Kepala SMA Negeri Titian Trust Jambi, menjelaskan di depan media tentang keberadaan catering di SMA Negeri Titian Trust Jambi, menanggapi isu tanggapan warga masyarakat tentang keberadaan catering di SMA Titian Trust. Abah Salun Channel informasikan dari ketua komite bahwa orang tua angkatan 31 mau menghadap manajemen. Cuman kemarin suara saya itu hilang ya karena kami baru pergi sama Pak Kadis ke Eropa, jadi ada perubahan cuaca gitu ya. Jadi saya jawab pakai WA, tolong kita agendakan minggu depan saja. Nah, tetapi nampaknya orang tua enggak menggubris itu, terus datang. Kebetulan kemarin itu sebenarnya jadwal orang tua untuk menjemput anak-anaknya yang sedang IB, ya mau IB, izin bermalam gitu kan. Nah, jadi kalau kebetulan mereka ketemu, nah, jadi menyampaikan aspirasi tentang makanan di ruang makan. Kalau untuk pembayaran cateringnya berapa Pak? Kalau catering sebenarnya inilah yang malu kami sampaikan, hanya 30.000 sehari. 30.000 sehari dengan 3 kali makan. Sementara kami punya forum diskusi sesama sekolah-sekolah berasrama se-Indonesia, termasuk Taruna Nusantara, Rida Nusantara, mereka sudah rata-rata 70-60 ribu per hari gitu. Infonya sudah berjalan beberapa bulan ya Pak, masalah makanan. Kalau makan tentu berjalannya sudah dari dulu di Titian Trust itu. Nah, permasalahan ini kan sudah beberapa bulan yang dikeluhkan masyarakat wali murid. Sebenarnya menurut saya bukan sebagian besar wali murid ataupun murid, hanya beberapa wali murid, dan mereka sudah sampaikan dan kami sudah tindak lanjuti dengan pihak catering. Misalnya semula pakai wadah itu yang plastik, nah sekarang sudah diperbaiki dengan orang yang stainless ya. Jadi secara bertahap kita selalu evaluasi. Benar tidak Bang ada isu bahwa dari wali murid itu bahwa dia punya catering ingin masuk di sini? Nah itu yang kami juga menduga, karena memang mereka itu pernah menyodorkan nama tertentu untuk menggantikan pihak catering ini. Nah ini tentu kami tidak begitu saja untuk bisa mengakomodir kan, karena kita kan punya perjanjian. Kalau kita putuskan di tengah jalan kan salah pula kita. Tapi evaluasi tetap kita laksanakan. Yang mereka keluhkan itu apa sih? Yang dikeluhkan itu misalnya porsinya kurang, ataupun menunya tidak sesuai yang di rumah. Misalnya ada kurang cabai, ataupun ada sosis, ada nugget. Bagi kami sebagai sekolah berasrama, yang penting bukan itu, tetapi yang penting adalah nilai kalorinya. Nah kebetulan dokter ya. Ya, jadi di pihak catering ini ada penyelia halal haramnya juga punya, kemudian ahli gizi yang mengatur berapa kalori yang harus masuk, kemudian ahli hukumnya juga ada. Intinya memastikan makanan yang disajikan sudah sesuai gitu ya Pak ya? Insya Allah, dan kami jamin sesuai, karena itulah yang menjadi concern kami sebagai sekolah berasrama. Pertama, jangan sampai anak-anak itu sakit karena makanan dari ruang makan. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini saya di sini tidak ada. Yang ada anak pernah sakit, mohon maaf ini diare, karena apa? Dapat kiriman dari luar. Ya, geprek yang terlalu pedas misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kami khawatirkan yang kedua, adanya tawuran massal antar angkatan. Alhamdulillah juga tidak terjadi. Kemudian klaster penyakit yang kami khawatirkan juga alhamdulillah tidak ada. Artinya pihak sekolah memastikan tidak ada masalah di makanan itu ya? Kami pastikan, karena apa? Sebagai kontrol, kami setiap hari pada siang hari dapat. Nah, itu selain kami dapat jatah makan, itu juga sebagai kontrol kami. Inilah yang saya makan juga dimakan anak. Dan alhamdulillah saya tetap sia-sia selesai. Kalau untuk cateringnya Bang, itu sejauhnya apakah ada kendala Bang atau seperti apa Bang sehingga bisa menjadi menimbulkan permasalahan?
Kalau menurut saya dari kami tidak ada masalah apa-apa gitu. Ya mungkin itu tadi dia menyodorkan nama tertentu. Masalah menang dan kalah. Iya. Karena memang untuk menentukan catering ini kan kami juga tidak sendiri. Waktu itu kami buka secara terbuka, siapa yang mau masuk silahkan. Nah kemudian kita berikan kesempatan untuk presentasi, bahkan memberikan contoh makanan, ya. Nah akhirnya kami bersama pengurus komite akan menentukan. Tapi di dalam perjalanan tetap kami evaluasi. Ketika ada masalah tentu kami berikan teguran. 3 kali, ya 3 kali. Bukan hanya makan, minum juga itu. Bang, makannya bentuk prasmanan atau dalam? Enggak. Karena sebagai sekolah berasrama, tentu kita punya aturan. Jadi masing-masing sudah punya cup ompreng, ya, sudah punya data. Mereka ngambil satu-satu, kemudian nanti ada tata caranya makan, ya. Mereka memulai bersama, mengakhiri pun bersama. Jadi anak-anak kita latih disiplin, bukan hanya di jalan, bukan hanya di kelas, tapi juga termasuk di ruang makan. Karena kalau makan itu satu tempat, Bang, ya? Iya, jadi sama-sama makan, kita punya sama-sama ruang selesai. makan yang tadi kita sama-sama kita tengok. Nah saat ini karena sedang direhab, maka kita tempatkan di ruang gedung serbaguna itu sementara, ya. Nah jadi di situ kita memang sudah buat aturan jam makan jam sekian sampai jam sekian, sarapan pagi jam sekian sampai jam malam juga gitu. Nah di luar itu kita tidak layani, jadi untuk melatih anak-anak disiplin. Gitu, kecuali dengan alasan tertentu, misalnya sedang ada ditugaskan oleh sekolah, dia terlambat, itu tentu kita akomodir. Jadi kita punya aturan, anak-anak yang tidak datang ke ruang makan, tidak makan, kita hukum. Memang hukumannya hukuman ringan, misalnya push up, minta tanda tangan 5 orang pamong, gitu kan. Jadi seperti itu. Pak, di sini ada dapurnya. Hah? Dapurnya. Dapur tadi mungkin sudah kita dengar. Dapur ada, tapi saya tidak mengizinkan pihak catering masak di sini karena Pak, kita belum punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Karena itu kalau sudah masak di sini nanti limbahnya akan kemana-mana, lalat kemana-mana, saya menjadi kotor. Gitu. Maka kemarin kita sudah mengusulkan IPAL, ya, ke Pemprov, tapi nampaknya belum bisa tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, ini karena itu sangat penting itu IPAL. Sebagai sekolah berasrama yang ratusan siswa untuk diakomodir. Dan sebenarnya masalah kita ini bukan hanya makan, mandi pun bisa menjadi masalah ketika air mati misalnya, ya, atau mesinnya rusak gitu. 700 orang mau mandi bareng. Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini sudah bisa kita atasi dengan tentu kita ada aturan, ya, sudah muncul adanya pergub tentang pelaksanaan peraturan Perda penyelenggaraan sekolah. Di sana ada bab khusus tentang sekolah berasrama, kemudian penetapan titian ras sebagai sekolah berasrama dalam bentuk keputusan gubernur itu sudah ada. Itulah yang menjadi payung hukum kami. Oke sahabat Abah Saluin Channel, demikian tadi penjelasan Kepala SMA Negeri Titian Teras Jambi Bapak Karnama SPD di hadapan para media untuk menjelaskan keberadaan catering di SMA Negeri Titian Teras Jambi ini, sebagaimana pengaduan orang tua siswa mengeluhkan tentang pengadaan catering ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan menemukan solusi terbaik dan tidak akan ada keluhan-keluhan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nak SMA Titian Teras.